Pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dan membaca dalam majlis yang penuh dengan barokah untuk dirasah, untuk ulum tasawuf, untuk akhlak, yang mana akhlak itu merupakan inti dari peringatan Maulid Nabi, inti dari Rasulullah diutus oleh Allah yang didawahkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah orang yang intelektual, Rasulullah orang yang ahli ibadah, tapi Allah memujanya bukan karena ibadahnya, Allah memujanya bukan karena intelektualnya, namun dipuja dengan akhlaknya, dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekalipun ini pun bukan bulan Maulid, tapi kita mengadakan peringatan Maulid itu tidak harus dilakukan pada bulan Maulid, sebagaimana yang telah didawuhkan oleh Syekh Al-Jibani, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kulla yaumin, andai kata saya bisa mengamalkan setiap hari maulidan, untuk ngajakno acara maulid di Ahmad krono Nabi Muhammad, karena wajib, maka tentunya wajib. Kenapa? Krono sing dimaksudna peringatan maulid Nabi yaitu kita menuturkan, kita mengingat, kita membaca tentang biografi, tentang akhlaknya Kanjeng Nabi, sehingga kita bisa menirukan, sehingga kita bisa mengikuti atau mengenal Kanjeng Nabi lebih dekat. Setelahnya kita mengenal lebih dekat, akan mencintai, karena tidak akan cinta tanpa kenal. Kalau sudah mencintai, kita akan mengikuti. Itulah yang dimaksudkan dengan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka kelak akan berkumpul denganku di surga. Yang dimaksudkan dalam cinta di sini bukan berarti cinta yang hanya di dalam hati, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita saling mencintai, itu tidak. Karena Syekh Hasan Basri di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menyebutkannya. Beliau Syekh Hasan Basri mendakwakan, la yahurannaka qaulu man al mar'u ma'a man ahabba.
La yaqulunnaka, jangan kamu tertipu dengan kata-kata seseorang bahwa seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kenapa Pak Innal Yahudiyya qad ahabba nabiyyahu hubban syadidah wa anna nasara qad ahabba nabiyyahu hubban syadidah. Orang Yahudi mencintai nabinya luar biasa, orang Nasrani mencintai nabinya luar biasa. Apakah mereka akan dikumpulkan bersamanya? No, karena hanya modal cinta. Janji Allah yang akan dikumpulkan besok di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikuti kepada beliau. Tidak hanya modal cinta, tapi orang-orang yang mengikuti. Sehingga Allah Ta'ala dawuh, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ay fil jannah. Orang-orang yang iman kemudian diikuti oleh dzurriyyahnya, diikuti oleh santrinya, diikuti oleh umatnya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan dikumpulkan mereka di surga. Tapi hanya kumpul, bukan berat hanya ketemu, bukan kumpul satu majelis setiap hari, satu kamar setiap hari gimboten. Karena wa ma alatnahum min amalihim min syai'in wa mri'in bima kasabarahin, tidak ada satupun mereka yang dikurangi amalnya, dan tidak ada, dan semuanya orang akan dipertaruhkan dengan amalnya. Berarti yang dimaksudkan dengan man ahabban kana ma'ibul jannah, gini kubuai mahabbah. Orang itu kalau mahabbah maka akan mengikuti. Kalau mahabbah akan tirok-tirok. Kita akan tahu siapa yang cinta dengan artis, pakaiannya cocok karo artis, dipadakno karo artis. Cinta dengan kiai, pakaiannya cocok karo kiai, dan lain sebagainya. Ini yang dikehendaki. Yaitu bukan hanya sekedar cinta, tapi mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau nanti mengikuti dawuh Gusti Allah, al-haqna bihim dzurriyyatahum fil jannah, akan aku temukan. Bahkan tidak hanya ditemukan di situ, nanti orang tua yang diikuti oleh anaknya dalam keimanan, guru yang diikuti oleh anaknya dalam keimanan, besok di surga akan ditemukan jadi satu. Dalam waktu pertemuan itu akan diberi konsumsi, akan dikasih hidangan. Dawuh Allah, wa amdatnahum bifaqihatin, dikasih konsumsi dengan buah-buahan, walahmin, daging, mimma yashtahun, dari apa yang dicintai. Yatanaza'una fiha kasanaratul biya wala tasim, dan mereka akan rebutan gelas yang tidak ada hal negatifnya. Dan di dunia itu gelas mah ngombe niku akan ada negatifnya. Boleh ngombe soda, ngombe minum-minuman yang mengandung soda, nanti akan ginjalnya kena. Kalau seperti halnya sirup, minum sirup yang mengandung macam-macam sing ana tamol itu, etamol pokoknya sing ana etamol itu akhirnya menjadi ginjal. Kalau kita minum manis, akhirnya dadekno kencing manis dan lain sebagainya. Kalau di surga, la lagun fiha wala ta'sim. Bahkan di dalam pertemuan itu nanti akan dimediasi, akan dilayani oleh anak-anak muda yang ganteng-ganteng seperti mutiara yang terpendam. Wa yatufu alim ilman ka'annahum lu'lu'un maknun. Fa'akbala batu mana batiyata sa'alun, dan di sana akan saling menghadap dan isop jagongan. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Awake biyen yang dunya saling kasih sayang satu dengan yang lain, saling mengesak-ngesakni
saling perhatian kepada orang lain. Famanallahu alaina wa waqana adzab samum. Akhirnya kita dijaga oleh Allah, diberi lindungan oleh Allah dari azab yang sangat membahayakan. Inna kunna min qablu naqulu innahu wal barur rahim. Dan kita dulu di dunia saling ngajak kebaikan. Allah Ta'ala Maha Baik dan Rahim. Seakan-akan apa yang dijanjikan ini khayalan, koyok-koyok uyut. Lah kumpulnya itu, ketemunya niku besok setiap hari Sabtu. Para anak akan kumpul dengan orang tua, ziarah kepada orang tua. Pada hari Ahad orang tua akan ziarah kepada anak. Pada hari Senin santri-santri foto ziarah dengan guru. Baru hari Selasa guru-guru ziarah kepada santrinya. Pada hari Rabu semua umat akan ziarah kepada nabinya. Hari Khamis nabinya akan ziarah kepada umatnya. Hari Selasa semua sholat kepada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhiratun lisahbiya radiyah. Lu apa betul? Sampai kok seperti ini aku memberi peringatan fazakir ilingo. Kama anta binikmati rabbika bika jinin wala majnin. Nikmat yang dijanjikan Allah ini bukan hanya sekedar ramalan, bukan sekedar ojian seperti ojiannya orang gila, bukan. Ini akan nyata. Berarti para hadirin yang kami hormati, dalam peringatan Maulid itu adalah menyebutkan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, kelakuannya Kanjeng Nabi, ajarannya Kanjeng Nabi, mengenal Kanjeng Nabi lebih dekat supaya kita mengikuti kepada beliau. Bukan hanya cinta belaka, tapi supaya kita mengikuti kepada beliau. Nah, cinta belaka namanya Abdullah mencintai luar biasa sampai nyawa yang dipertaruhkan. Abu Lahab mencintai kepada Kanjeng Nabi luar biasa, tapi tidak bisa berkumpul di surga. Ini kalau di situ tujuannya adalah untuk memperkenalkan agar lebih dekat, agar lebih ngerti, agar kita mencintai. Niki Al-Quran telah mengajarkan, Al-Quran telah memberitahukan, Al-Quran telah melakukan, menuturkan tentang biografi para nabi. Mulane sampai disebut dawuh Allah niku. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ibrahim, sebutkan tentang Nabi Ibrahim, lebih kenal dekatlah dengan Nabi Ibrahim. Napa innahu kana siddiqan nabiyya, itu adalah nabi yang jujur. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di, kenallah pada dekat, lebih dekat, sebutkan Nabi Ismail, beliau seorang yang memenuhi janji. Tidak hanya itu, bahkan Allah menuturkan semua cerita-ceritanya Rasul. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semuanya aku ceritakan tentang cerita-ceritanya Rasul. Manasab itu atak yang bisa mengakibatkan hatimu mantap, hatimu iman, yang sehingga mencintai kepada mereka dan mengikuti kepada mereka. Waja'aka fi hadhil haq, dan datanglah dalam hal ini kebenaran. Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Ini menceritakan tujuan daripada peringatan Maulid. Ini ku menuturkan biografi Nabi dan lebih dekat agar supaya kita bisa mengikuti. Namun para hadirin yang kami hormati, untuk mengikuti Kanjeng Nabi dalam sasi apanya? Kalau di situ kita berpijak dalam dawai Allah, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Semua perbuatan, semua Kanjeng Nabi, dalam Kanjeng Nabi ada contoh yang baik.
Di sini baik itu urusan jibiliyah, urusan karakter, atau urusan hobi manusia karena manusia atau yang lain. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau boten urun ngombe mangan semongko dah semongko mergo apa? Walaupun tahu Kanjeng Nabi dahar semongko tapi gak ngerti carane Kanjeng Nabi dahar. Niki diperintahkan untuk mengikuti. Oleh karenanya Kanjeng Nabi sangat mencintai tanah Arab karena sebagai negaranya, tanah tempat tinggalnya, tanah tempat tinggal keluarganya, tanah tempat tinggal hartanya, dan tanah yang banyak beberapa nostalgia, kenangan-kenangan yang beraneka ragam. Karenanya kita diperintahkan pula untuk mencintai tanah kelahiran kita, negara Indonesia, mengikuti, mencontoh kepada Kanjeng Nabi karena mengikuti mencintai negaranya. Sampai Kanjeng Nabi ini pula mencintai tanah Arab. Dalam hadis Tirmidzi, hadis Nasa'i, sahabat Asil Al-Ghifari sowan datang Kanjeng Nabi sebelum ada hijab. Lalu Dewi Aisyah mengatakan, "Kaifa tarakta Makkah ya Asil? Bagaimana keadaan Mekah kau tinggalkan?" Asil mengatakan, "Akhdara nabatuha wa abyadu badkhauha wa aghdaquha wa asmaruha." Mekah sekarang ini pohon-pohonannya sangat indah, sangat subur. Padang pasirnya sangat melantang dan kebutuhannya terpenuhi. Kanjeng Nabi langsung mengatakan kepada Asil, "Hasbuka ya Asil, cukup ya Asil, latur sini, jangan sampai kau bikin susah kepada saya." Ini bukti Kanjeng Nabi mencintainya Mekah. Sampai beliau di dalam video ini mengatakan, ketika keluar dari Mekah menuju ke Madinah hijrah, beliau memandang perbatasan Makkah dengan mengatakan, "Anti khairu ardillah, khairu ardillah." Kau adalah bagus-bagusnya bumi wahai Mekah. Mekah, kau adalah bumi yang terbaiknya Allah. Wa ahabbu ardillah ilai, dan orang bumi yang dicintai oleh Allah. Laulam ukhrijtu ma kharajtu minki. Babi riwayatin laulam akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata saya tidak diusir oleh mereka, saya tidak akan meninggalkan engkau, karena engkau tanah yang aku cintai wahai Mekah. Iku cintane Kanjeng Nabi dan Mekah karena sebagai tempat kelahirannya. Ketika Kanjeng Nabi hijrah di Madinah karena sebagai negaranya, walaupun bukan tempat kelahirannya, sangat mencintai kepada Madinah. Sampai-sampai ketika melihat Mekah, beliau itu air matanya berdetes pada pipinya yang mulia. Kemudian beliau menuju ke Madinah. Kalau sudah dekat kepada Madinah, tanah kalau dia ada kendaraannya itu diperkeras, digerak-gerakkan saking bungai Madinah. Dan ketika di Madinah melihat Mekah, beliau sangat rindu. Akhirnya Allah Ta'ala, kan malaikat mengatakan, "Apa kamu ingin kembali?" "Na'am." Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad." Makanya dengan peringatan Maulid Nabi kita mengenal lebih dekat kepada Rasulullah, kita ta'asiyan dengan Rasulullah karena Rasulullah mencintai negaranya, karena negaranya mencintai Arab karena bangsanya. Kita harus mencintai Indonesia karena kita bangsa Indonesia. Kanjeng Nabi mencintai Madinah karena keluarganya di sana, mencintai Madinah karena hartanya di sana, karena dia besar di sana, karena dia berdomisili di sana. Kita harus mencintai negara Indonesia karena kita berada di sana, berdiri di sana. Banyak kenang-kenangan yang kita dapatkan di Indonesia, beberapa kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh dari Indonesia. Nah, disinilah
peradaban Indonesia yang sangat luar biasa. Ajaran orang-orang kiai kita pada diri kita. Sampai ketika hari raya, walaupun kita berada dimanapun akan selalu mudik datang pada tempat kelahiran kita. Ini ajaran yang luar biasa dan belum pernah ada di dunia, yang ada hanya di Indonesia. Mulane berita macet mek di Indonesia kok. Saya di Indonesia bener. Niki penanaman cinta tanah air. Jangan goyah dengan orang-orang yang ingin merusak tanah air kita untuk memberontak dengan negara dan merubah status negara kita. Ini penting. Mencintai tanah air kita karena sebagai tanah air kita yang tentunya harus dengan mencintainya adalah kita menjaga. Dari situlah ulama-ulama kita Mbah Yasir Asy'ari, Mbah Yai Wahab Hasbullah dan Ahlussunnah wal Jamaah yang lain sebelum mendirikan negara Indonesia terlebih dahulu mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, kebangkitan bangsa, kebangkitan nasionalis. Luar biasa. Ini pada tahun 1916. Kemudian karena bangsa bisa hidup dengan ekonomi, Mbah Yai Hasyim mendirikan juga Nahdlatul, Mbah Yai Wahab mendirikan Nahdlatul Tujar. Ini kebangkitan wirausaha, kebangkitan saudagar, kebangkitan para pedagang. Loh ini, itu belum ada NU. Wis pendiriku ini menunjukkan penanaman cinta beliau menanamkan beliau kepada kita agar mencintai kepada negara. Ini sedikit untuk peringatan Maulid Nabi. Ya. Kemudian menurut pendapat yang kedua, tidak semuanya apa yang dilakukan Nabi itu harus diikuti. Perbuatan Nabi itu terbagi menjadi 5. 1 sing sibilah, karakter kebiasaan manusia, hobi manusia. Seperti halnya makan, minum, berdiri, seneng kurma dan sebagainya. Ini tidak harus diikuti karena bukan ajaran syariat. Kedua yang mutaradid antara syariat dan tidak, seperti kanjeng Nabi itikaf, ketika Nabi ikhram haji dengan naik kendaraan. Apakah ini kesunatan untuk diikuti? Ini masih khilaf jadi ulama. Ketika yang khususnya, yaitu seperti kanjeng Nabi mendapatkan istri 9, ini nggak boleh ditiru. Kanjeng Nabi puasa 2 hari terus menerus, ini juga tidak boleh ditiru. Kanjeng Nabi bisa menerima hibahan tanpa nikah, ini juga tidak boleh ditiru. Ini khususnya. Yang keempat adalah muhassis kelima bayan. Bayan atau muhassis ini tidak, itu hukumnya sama dengan yang dijelaskan sama yang ditaksis. Contoh kanjeng Nabi sholat, ini untuk menjelaskan tentang aturan sholat yang difirmankan oleh Allah, aqimus sholah wa atu zakat, di mana Allah tidak memberi konsep, tapi kanjeng Nabi untuk melakukannya memberi contoh. Ini harus kita ikuti dan hukumnya sama dengan yang dijelaskan, sama dengan yang ditaksis. Ini inti songkok peringatan Maulid Nabi menurut saya. Ini memang dipesen ngomong kuduki. Ya tak ngomong sedikit dibaik kok ya akeh. Nah, sekarang kita bijak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim.